Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? I hope you are fine and happy, although you are studying at home, and I am teaching from Studio Semapa, from Studio Semapa. Okay, last 2 weeks ago, I have told you of a certain text, of a certain topic. The topic was telling a story. But now I will teach you another topic. The topic is reading text, and the genre of the text is narrative. Okay, now we are talking about narrative text. Okay, you know that there are some kinds of text. One of them is narrative text, and others are descriptive, recon, agreement, announcement, letter, and so on. So in English there are some feature, beberapa bentuk atau genre, jenis atau klasifikasi macam-macam teks. Dan salah satu dari macam teks yang akan kita bahas adalah apa? Narrative text. What is narrative text? Ya, narrative text is a text which tells a story of legend, fable, or fairy, or others. Ya, sebuah teks yang menceritakan tentang misalnya legenda. Legenda itu menyangkut apa? Asal-usul suatu misalnya tempat, seperti misalnya cerita tentang Borobudur, Tangkuban Perahu, kemudian Maling Kondang dan sebagainya. Kemudian juga cerita tentang fable, cerita yang terkait dengan binatang. Contohnya misalnya cerita tentang kelinci, anjing, dog, rabbit, cat, and so on. Kemudian cerita-cerita tentang seperti peri atau misalnya malaikat, angel misalnya, ya, yang suka menjadi penyelamat atau penolong. Ya, cerita-cerita yang terkait seperti itu namanya cerita narasi atau naratif. Okay, I will try to read an example of narrative text. Okay, I hope you can listen carefully, and I will try to read twice. After I give you the text, I hope you can make conclusion, or you can catch the ideas of the text. Okay, listen carefully. Okay, I'll try to read one of the narrative texts. The title of the text is The Legend of Maling Kondang. Okay, the text is rather long, or it is longer than as usual. Ya, teksnya agak panjang, tidak seperti biasanya, ini agak panjang. Jadi mungkin nanti saya baca satu atau tiga paragraf, 2 atau 3 paragraf, selebihnya nanti
Anda bisa baca sendiri, Anda bisa melihat di Google. Di sana banyak contoh-contoh teks dalam berbagai jenis, yang baik yang tertulis dalam bahasa Inggris maupun tertulis dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya. Okay, listen carefully. I read first. I read for the first time. Okay, listen carefully. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Maling Kundang. Maling Kundang and his mother had to live hard because his father had passed away when he was a baby. Maling Kundang was a healthy, diligent and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After catching fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in the town. One day, when Maling Kundang was sailing, he saw merchant ship being raided by a band of pirates. With his bravery, Maling Kundang helped the merchant defeat the pirates. To thank him, the merchant allowed Maling Kundang to sail with him. Maling Kundang agreed in hope to get better life. He left his mother alone. Many years later, Maling Kundang became wealthy. He had huge ship and a lot of crews who worked loading trading goods. He was also married to a beautiful woman. When he was sailing on his trading journey, he has landed on coast near a small village. The local people recognized that it was Maling Kundang, a boy from the area. The news ran fast in the town. Maling Kundang has become rich and now he is here. Okay, you can go on. Anda bisa melanjutkan teks berikutnya, maksudnya paragraf berikutnya. Ya, saya kira sampai di situ aja karena ini agak panjang, maka sampai di situ. Yang baru saya sampaikan atau tiga paragraf yang baru saya baca itu hanya pada sampai complication, ya. Jadi yang paragraf pertama itu adalah apa? Orientation. Paragraf kedua juga demikian, masih orientation. Kemudian paragraf yang ketiga yang barusan saya baca itu terkait dengan complication atau problems atau apalagi obstacles, hambatan-hambatan atau conflicts, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam cerita Maling Kundang. Okay, after I read for the first time, do you understand what I have read, or do you catch the ideas of the text that I have read? Okay, I give you 1 minute to make or to conclude or to catch the ideas what I have read. Yeah, okay, I read again, and it is the second one. I hope after reading the text for the second time, it is clearer for you to catch or to make conclusion the ideas that I have read. Okay,
Listen carefully. I will read twice. I read for the second time. Okay, a long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra lived a woman and her son, Maling Kundang. Maling Kundang and his mother had to live hard because his father had passed away when he was a baby. Maling Kundang was a healthy, diligent and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After catching fish, he would bring it to his mother or sell the caught fish in the towns. One day, when Maling Kundang was sailing, he saw a merchant ship being raided by a band of pirates. With his bravery, Maling Kundang helped the merchant defeat the pirates. To thank him, the merchant allowed Maling Kundang to sail with him. Maling Kundang agreed in the hope to get a better life. He left his mother alone. Many years, Maling Kundang became wealthy. He had a huge ship and lot of crews who worked loading, trading goods. He was also married to a beautiful woman. When he was sailing on his trading journey, his ship landed on a coast near a small village. The local people recognized it was Maling Kundang, a boy from the area. The news ran fast in the town. Maling Kundang has become rich and now he is here. Okay, after reading twice, I hope you are clearer to catch the idea, the idea or ideas of the text. Okay? Okay? Do you have a question? If you don't have question, and you have caught the ideas, I will explain another part of narrative text. Okay, when we make a narrative text, or when we are talking about narrative text, there are two parts which are very important. The first is about language feature. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang teks yang berbentuk narasi atau kita membuat teks yang berbentuk narasi, maka Anda harus tahu apa? Yang pertama adalah language features. Language features. Maksudnya apa? Bentuk bahasa, bentuk apa ya? Bukan bentuk bahasa, bentuk kerangka atau kerangka kalangan atau langkah-langkah how to make narrative text. Oke, bagaimana skeleton atau kerangka yang dipakai dalam sebuah teks yang berbentuk narasi? Language feature untuk kebahasaan atau apa, untuk kerangka bahasa atau dalam bahasa yang lain disebut skeleton, kerangka, atau yang lainnya step, langkah-langkah how to make, ya, the step how to make narrative text. Oke, ada beberapa kerangka, ada kerangka dalam penulisan teks yang berbentuk narasi.
Bagaimana kerangkanya? Ya, yang pertama adalah apa? Orientation. Ya, pengenalan. Siapa yang dikenalkan dalam cerita itu? Ya, kemudian mungkin jadi Anda ingin memperkenalkan siapa yang atau pelaku atau karakter dari cerita itu. Kalau Anda tadi lihat, maka siapa karakter dalam teks yang saya baca tadi? Yaitu maling dan kemudian siapa lagi? Karakter-karakter yang saya dari teks yang saya baca tadi, yaitu ibunya maling undang. Kemudian yang lainnya siapa? Yaitu pedagang-pedagang. Yang lainnya siapa? Pirates, yaitu apa itu semacam yang apa itu bajak laut, ya bajak laut. Bajak laut itu kalau digambarkan dalam bentuk manusia itu biasanya manusianya memakai kacamata sebelah. Ya, kacamata sebelah. Jadi karakter, kita ingin memperkenalkan karakter-karakter. Jadi karakter dalam cerita itu tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di mana peristiwa itu? Yaitu di sebuah desa, ya, di sebuah desa. Kemudian kapan? Di waktu yang lampau. Kemudian di mana? Yaitu di sebuah desa. Jadi orientasi ini berisi apa? Memperkenalkan satu, yaitu pelaku dalam cerita, kemudian kapan cerita itu terjadi dan gimana cerita itu terjadi. Yang kedua, complication. Complication atau problems atau bisa juga obstacle atau juga disebut apa? Konflik. Maksudnya apa? Persoalan atau komplikasi atau hambatan atau konflik yang ada dalam bacaan itu. Satu contoh tadi ada beberapa konflik, ya, yang dari teks yang saya baca, misalnya di laut terjadi semacam apa? Tadi pembajakan oleh pembajak kepada pedagang-pedagang yang memakai transportasi laut, ya. Di sana ada komunikasi di mana maling kundang dengan kekuatan tenaga yang dimilikinya, dia ikut membantu para pedagang, ya, pedagang yang sedang dibajak oleh pembajak. Kemudian berikutnya dia harus berpisah dengan komplikasi atau persoalan yang lain. Pada akhirnya dia berpisah dengan ibunya karena dia diminta atau diperbolehkan oleh pedagang yang dibajak tadi, karena dia mengundang membantu menyelamatkan pedagang itu. Akhirnya mengundang diajak bergabung dengan pedagang itu. Itu komplikasi atau persoalan atau konflik-konflik yang muncul. Dan yang terakhir adalah resolution. Ya, resolution atau apa? Penyelesaian konflik. Jadi kesimpulannya berupa resolution, yaitu bagaimana konflik-konflik itu akhirnya bisa terselesaikan, atau ini juga bisa dikategorikan bagian dari akhir sebuah cerita, ending. Ya, endingnya biasanya ini ya bisa berakhir happy ending and sad ending. Bisa berakhir dengan akhir yang baik, akhir yang bahagia, dan itu juga bisa berakhir
dengan akhir yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan, yang membahagiakan. Oke, kira-kira dari cerita Maling Kundang tadi, kesimpulan atau resolusi yang bisa Anda simpulkan kira-kira berakhir dengan baik, apa happy ending, apa sad ending? Ya, kira-kira berakhir dengan apa? Sad ending. Karena legenda ini sangat terkenal sekali, ya, sehingga Anda tahu kira-kira akhir dari cerita ini seperti apa. Oke, saya kira itu yang pertama. Jadi kalau kita berbicara tentang atau membuat teks naratif, maka kita harus memperhitungkan apa? Yang pertama adalah kerangka karangan atau language features, skeleton atau end steps, all steps. Kemudian yang kedua, yang B, bagian yang kedua yang sering kita bahas ketika kita membuat sebuah teks yang berbentuk narasi, yaitu apa? Yaitu bahasa yang dipakai atau structure yang dipakai, generic structure atau structure yang pada umumnya dipakai dalam teks ini, teks narasi. Yang pertama adalah apa? Kita sering menggunakan causative have, ya, causative have, get. Maksudnya causative have, artinya kita sering menggunakan kata kerja have dan get yang memiliki arti menyuruh. Misalnya di teks tadi, pedagang menyuruh Maling Kundang untuk ikut bergabung di kapalnya. Di sana ada teks, ada apa? Kalimat yang berbunyi seperti itu. Kemudian ada kalimat yang lain, misalnya Maling Kundang mendapatkan, ya, apa yang dia inginkan, ya, get. Maling Kundang gets what he hopes, and so on. Kemudian yang kedua, sering juga kalimat yang dipakai dalam teks narasi itu menggunakan kalimat langsung, direct sentence, direct or indirect. Direct and indirect sentence, kalimat langsung dan tidak langsung, ini sering dipakai, ya. Ya, tentang causative have yang pertama tadi, tolong Anda buat contoh yang lain. Contoh lain, sebuah kalimat atau setidaknya 3 kalimat dengan menggunakan kata have atau get. Ya, coba buat kalimat dengan menggunakan kata have dan get, minimal 3 kalimat. Saya menyuruh adik saya membersihkan meja, misalnya. I have my sister clean the table, misalnya, ya. Oh, yang lainnya, misalnya objeknya ini pasif. Saya menyuruh makanan itu dimakan oleh kucing, misalnya. Maka bagaimana? Saya menyuruh daging itu dimakan oleh kucing. I have the meat eaten by the cat. Yeah. I have the meat eaten by the cat. Oke. Kemudian yang kedua yaitu saya minta membuat setidaknya 3 kalimat langsung. Ya, please make at least 3 sentences of direct speech. Istilahnya bukan sentence tapi speech. Nah, sama saja, speech
ujaran atau ucapan. Ya, kalau ditulis ya namanya kalimat, kalau diucapkan ya namanya ujaran. Jadi ujaran atau kalimat langsung dan tidak langsung. Coba Anda buat 3 kalimat langsung, kemudian Anda rubah menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya misalnya saya kasih contoh Mr. Salim. Pak Salim berkata, saya berkata secara langsung, ya saya sedang mengajar di kelas. I am teaching in the class now. Saya sedang mengajar di kelas sekarang. Bagaimana kalau misalnya kalimat ini? Ya, ini kalimat langsung. Ya. Bagaimana kalau ini kalimat ini Anda rubah menjadi kalimat tidak langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung saya ucapkan. Kalau yang diucapkan langsung oleh seseorang atau misalnya dalam hal ini yang langsung saya ucapkan. Sedangkan kalimat tidak langsung itu kalimat yang Anda kutip, Anda ambil, Anda tirukan dari diri Anda sendiri boleh, atau dari orang lain untuk Anda sampaikan kepada yang lain. Misalnya kalimat saya kamu kutip, kamu tirukan untuk kamu sampaikan kepada yang lain. Coba, kalau saya berkata begini, saya sedang mengajar di kelas sekarang, Anda kutip sekarang kalimat saya. Maka Pak Salim berkata, Mr. Salim said that apa? Ya, he was teaching in the class then. Nah, ini perubahan dari kalimat langsung menjadi langsung. Dalam bahasa tulis, kalau kalimat langsung itu biasanya diganti dengan apa? Koma dan tanda petik seperti ini. Sedangkan kalimat tidak langsung, koma dan petiknya hilang. Tapi dalam bahasa Inggris, untuk merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, tidak semudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia gampang. Tapi kalau bahasa Inggris masih banyak yang harus berubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Tidak hanya berubah atau tidak hanya hilangnya tanda koma dan petik, tapi masih banyak yang lain. Misalnya contohnya ini, tensesnya juga berubah dari present menjadi past. Juga perubahan apa? Subjek dari I menjadi he. Kemudian perubahan keterangan waktu dari now menjadi then. Ya, jadi kalau kalimat langsung ada keterangan waktu now, maka tidak langsungnya menjadi then. Kalau today, kalau dalam kalimat langsung ada today, maka tidak langsungnya menjadi that day. Kalau misalnya kalimat langsungnya yesterday, maka tidak langsungnya menjadi the day before. Itu ya. Nyantai aja. Saya kira itu jenis structure yang masih banyak yang lainnya, ya, jenis structure yang muncul dalam teks yang berbentuk narasi. Misalnya kalau kemarin itu banyak tenses tentang present tense, tapi kalau dalam naratif teks itu banyak tenses atau tenses yang banyak dipakai adalah tenses simple past tense atau past tense. Ya, past tense adalah apa? Karena cerita maling kundang itu terjadi di masa yang lampau, tentunya ya tenses atau pola kalimat yang dipakai yaitu pola kalimat dengan tenses past tense, ya. Atau kalau dalam tenses past tense maka banyak kata kerja tipe kedua, the second verb, ya, atau past tense.
going. Go pergi menjadi go menjadi went. Kalau go itu present, kalau went itu past tense. Study, studied, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga seringkali kata kerja yang dipakai dalam apa? Dalam teks yang berbentuk narasi adalah kata kerja doing verb. Doing verb yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Ya, ini namanya doing verb. Banyak sekali jenis kata kerja, ada linking verb, ada perception fisik, ada thinking verb, ada apa lagi? Ya mungkin masih banyak yang lain. Ya, doing verb misalnya makan, minum, berlari, bermain, itu adalah doing verb. Kemudian thinking verb, kata kerja yang berkaitan dengan berpikir, memikirkan, membayangkan, berimajinasi, berargumentasi, dan sebagainya. Kalau linking verb itu kata kerja yang menghubungkan subjek dengan kata sifat. Biasanya setelah kata kerja itu tidak boleh kata sifat, tetapi ada dalam bahasa Inggris setelah kata kerja itu bisa diikuti oleh kata sifat. Contohnya apa? Dia nampak, Bu Siti Fatimah nampak cantik, misalnya. Ya, di situ ada kata kerja nampak. Nah, nampak sehingga nampak itu berarti kata kerja linking verb. Artinya kata kerja itu bisa langsung diikuti oleh kata sifat. Dia menjadi kaya. Dia menjadi itu kata kerja. He becomes rich. Maka kata kerja itu namanya linking verb. Artinya kata kerja yang bisa langsung diikuti oleh kata sifat. Saya kira itu. Oke, dari semua penjelasan ini nanti saya seperti tadi yang saya sampaikan ada beberapa tugas. Tolong buat cerita pendek dalam bentuk naratif. Gak usah jauh-jauh. Mungkin konfliknya cukup 2 saja. Kemudian orientasinya 1 saja, 1 paragraf. Ini 2 paragraf. Kemudian langsung ke resolusi sehingga cukup 5 paragraf saja atau 4 paragraf. Ya, 5 atau 4 paragraf saja. Ya, sebenarnya yang bisa diperpanjang itu complication. Jelas bahwa complication itu bisa terjadi berkali-kali. Ya. Jadi masalah itu pasti akan banyak dihadapi oleh manusia. Dan kalau Anda ingin memperpanjang sebuah teks yang berbentuk narasi, ya Anda bisa mengembangkan ini. Complication-nya itu kamu memasukkan semuanya. Mulai dari awal Anda mengalami masalah sampai terakhir Anda menghadapi masalah sebelum sampai pada resolusi. Kemudian tolong buatkan contoh-contoh kalimat ini, ya, contoh-contoh kalimat ini masing-masing 3. Contoh penggunaan causative have, can, kemudian contoh 3 kalimat langsung, kemudian Anda rubah menjadi tidak langsung, kemudian buat contoh kalimat dengan tenses past tense. Ya, ini bisa apa? Bisa kalimat nominal maupun kalimat verbal. Dan buat contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja doing verb, kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Misalnya belajar, makan, berlari, bermain, itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan. Oke, saya kira itu tugas yang harus Anda kerjakan. Oke, saya kira seperti itu.
Oke, and I end. Saya akan akhiri. Thank you for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.